dua hal yang tidak pernah diajarkan. Yang pertama, kirim CV Anda ke direktur. Yang kedua, let go, tinggalkan semuanya. Ikuti penjelasan saya secara detail ya. Jangan lupa subscribe. Rekan semuanya, bahwa ketika kita berbicara soal melamar pekerjaan, memang kita harus memahami betul tentang apa sih yang sebetulnya ingin kita kerjakan. Jadi melamar kerjaan, mencari kerjaan tidak hanya sekedar kita mencari sebuah kegiatan. Nah, ini yang penting buat rekan-rekan semua, baik yang saat ini sedang mencari pekerjaan maupun saat ini sedang mau beralih ke pekerjaan yang lain. Jadi yang pertama-tama sekali lagi, bekerja itu tidak hanya sekedar kita mencari kegiatan. Itu faktor yang harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Jadi bekerja itu merupakan sebuah panggilan. Bagaimana kita merespon panggilan itu, sehingga ketika kita merespon panggilan dengan tepat, kita bisa bekerja dengan baik. Bekerja dengan passion kita, bekerja dengan optimal, sehingga bisa berkontribusi buat diri kita juga buat perusahaan. Jadi ini yang penting. Lantas langkahnya seperti apa sih ketika kita mau mulai bekerja? Baik itu rekan-rekan yang sedang lulus kuliah ataupun yang semester akhir di sebuah perguruan tinggi atau sekarang mau mencari pekerjaan yang lain. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada 7 langkah yang perlu kita perhatikan, yaitu the job seeker roadmap. Itu seperti apa sih? Ini harus benar-benar kita lalui dengan baik. Setiap tahapan ini menjadi penting buat kita karena ini menjadi sebuah historis, menjadi sebuah pengalaman kita, sejarah kita di dalam kehidupan khususnya di pekerjaan. Yang pertama adalah bicara soal career match. Jadi langkah pertama adalah career match. Ini yang harus diperhatikan. Saya akan membagi career match ini untuk adik-adik yang baru lulus ataupun semester akhir ataupun mereka yang belum pernah bekerja. Dan nanti saya juga akan memberikan langkah kepada rekan-rekan yang sekarang sudah bekerja atau pernah bekerja sekarang mau mencari pekerjaan yang baru. Buat adik-adik yang saat ini belum pernah bekerja, apa yang dimaksud dengan career match? Seringkali kita begitu lulus, kita mencari pekerjaan berdasarkan kita kuliah di jurusan apa. Itu yang biasa dilakukan oleh adik-adik. Jadi kalau saya jurusan psikologi, saya akan melamar di bagian rekrutmen. Saya kalau jurusan manajemen, saya akan melamar di bagian administration, personalia. Kalau saya lulusan akuntansi, saya akan bekerja di bidang keuangan. Kalau saya lulusan dari teknik, maka saya akan mencari pekerjaan yang berkaitan dengan proyek-proyek di teknik, baik teknik sipil atau teknik mesin. Itu di dalam sebuah pikiran kita semua. Namun apakah seperti itu sih ketika kita mau mencari pekerjaan? Sebaiknya tidak. Jadi itu bukanlah satu-satunya, itu bukanlah sesuatu landasan buat kita untuk memulai bekerja. Kenapa? Ketika kita tidak melihat masa lalu kita,
maka kita nanti akan terjebak pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak kita senangi. Gimana caranya? Sangat sederhana. Coba adik-adik ingat ketika adik-adik di usia sekolah dasar, adik-adik ingat nggak pernah punya cita-cita apa? Coba diingat-ingat, cita-citanya apa? Yang kedua, waktu SMP, apakah cita-citanya masih sama? Ataukah cita-citanya itu masih punya relevansinya? Yang ketiga, pada saat SMA, adik-adik masih ingat nggak? Cita-citanya berubah atau tidak? Yang berikutnya, ketika kuliah, sudah mengambil sebuah jurusan tertentu, apakah cita-citanya dari SD sampai kuliah itu mempunyai relevansi? Ataukah bertolak belakang? Ini sangat menentukan untuk karir ke depan. Kenapa ini menentukan karir ke depan? Karena sebenarnya di dalam pikiran kita, di bawah sadar kita, kita sudah memiliki sebuah tujuan yang ditanamkan di dalam pikiran kita. Ketika itu ditanamkan dan sudah tertanam, itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, akan mempengaruhi perilaku kita, dan akan mempengaruhi karir kita. Syukur kalau itu semua linier. Syukur kalau semua itu punya relevansi dari cita-cita di SD, SMP, SMA, dan kuliah. Sehingga adik-adik tinggal melanjutkan saja. Contohnya, saya ingin menjadi seorang dokter ketika SD. Kemudian SMP tetap saya ingin menjadi seorang dokter. SMA aku tetap ingin seorang dokter. Kuliah saya kuliah di kedokteran. Udah. Adik-adik memiliki sebuah pengalaman, adik-adik memiliki sebuah pengetahuan, adik-adik memiliki sebuah pemikiran yang linier. Dan itu terus dijalani. Sehingga tidak perlu mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan yang berkaitan dengan kedokteran. Tidak kesulitan. Yang kedua, kalau adik-adik pernah, saya ingin jadi pramugari. Waktu SD, SMP, saya pengen jadi artis. Kemudian SMA, saya kepingin menjadi seorang pembawa acara di televisi. Kemudian kuliah saya di komunikasi. Meskipun berbeda-beda, masih punya relevansi yang sama. Nah, itu mudah. Adik-adik mau menentukan pekerjaan yang seperti apa, karena jurusannya hampir sama dengan. Bagaimana dengan sebuah pola ketika kita memiliki keinginan yang berbeda? Waktu SD kita bicara, saya ingin dokter. SMP sudah beda lagi, saya ingin jadi pilot. Kemudian SMA berbeda lagi, saya ingin menjadi seorang insinyur teknik sipil. Kemudian kuliah, saya akhirnya sekolah ekonomi. Lantas saya harus memilih karir seperti apa? Yang menjadi pertanyaan. Apakah saya akan memilih karir di bidang ekonomi atau saya harus memilih karir lain? Nah, ini perlu dipikirkan ulang supaya kita semua adik-adik memantapkan langkahnya. Karena apa yang kita pikirkan masa lalu itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Lantas, apa yang mesti dilakukan supaya kita benar-benar punya karir yang baik, tidak loncat sana-sini, tetapi kemudian inline dan mempercepat karir kita? Ini yang harus diperhatikan. Yang pertama-tama adalah ketika adik-adik ini sedang kuliah, apa yang paling Anda sukai di mata pelajaran saat kuliah? Ini sangat penting.
Disukai itu banyak faktor. Salah satunya faktor memang pelajaran itu mudah. Yang kedua faktor karena dosennya. Dosennya ngajarnya pinter sehingga mudah dipahami. Yang ketiga adalah dia menyenangi mata kuliah itu karena mata kuliah itu serasanya itu inline dengan kehidupannya. Dia harus cari dulu mana yang menjadi sesuatu yang aku senangi, sehingga ketika saya belajar tentang mata kuliah ini sepertinya tidak perlu mengeluarkan sebuah upaya yang besar dan dapat nilai A. Artinya bukan dapat nilai A, upaya yang tidak besar kemudian nyontek, bukan itu. Tapi memang Anda melakukan, tetapi tanpa usaha yang besar dapat nilai A karena Anda menyukai. Cari mata kuliah apa. Yang kedua adalah ketika adik-adik semuanya itu melakukan sebuah kegiatan yang menggunakan keterampilan, apa yang merasakan nyaman ketika melakukan kegiatan itu? Jadi cek. Kadang-kadang seorang yang kuliah, sekarang banyak banget kuliah di manajemen, kuliah di bahasa Inggris, kuliah di komunikasi, mereka sudah kesehariannya membuat desain. Padahal bukan sekolah di jurusan teknik atau jurusan yang membuat kreatif desain. Bukan. Itu bisa terjadi karena dia senang dan mau belajar. Sehingga itu harus menjadi sebuah pertimbangan di mana adik-adik harus memikirkan apakah ini yang akan menjadi masa depanku. Yang ketiga adalah adik-adik paling suka membaca buku apa selain buku pelajaran. Ketika kita sudah menyukai belajar, sebuah proses pembelajaran itu yang akan tertanam dalam pikiran kita. Jadi paling tidak 3 hal itu yang harus menjadi sebuah perhatian. Dan itu menjadi titik tolak di mana kita akan membangun sebuah karir. Jadi career match buat adik-adik yang belum pernah bekerja. Lantas buat teman-teman yang sudah bekerja dan mau beralih kepada pekerjaannya, apakah selama ini ketika kita bekerja merasa nyaman? Kita merasa senang. Kita merasa setiap hari kalau mau berangkat bekerja atau memulai bekerja itu ada sebuah gairah. Atau ketika kita mau mulai bekerja, kita mengalami sebuah tekanan. Meskipun tekanan di dalam sebuah pekerjaan ada beberapa faktor. Tekanan dari atasan, tekanan dari organisasi, tekanan dari klien, atau memang tekanan di mana kita mengerjakan sesuatu yang nggak pernah kelar-kelar. Yang selalu mentok. Kalau itu yang terjadi, ketidaknyamanan disebabkan ketidakmampuan kita, keterampilan kita, dan kita lebih suka terhadap keterampilan yang lain, perlu menjadi sebuah pertimbangan. Jadi perlu menjadi sebuah pertimbangan kita mau beralih pada profesi yang lain. Namun kalau kita merasakan bahwa itu mentok karena atasan, karena klien, karena hal yang lain, perlu dipertimbangkan bahwa kemungkinan besar keterampilan kita di dalam sebuah relationship, keterampilan kita mungkin dalam bidang yang kita tekuni perlu ditambah, diupdate. Sehingga ketika kita mau berpindah kepada sebuah pekerjaan yang lain, itu jauh lebih bagus dengan update yang linear dari apa yang kita tekuni. Jadi itu langkah pertama. Langkah pertama ini sebuah langkah awal yang harus kita perhatikan dan kita pikirkan dengan sungguh-sungguh.
Lantas, setelah kita menemukan hal tersebut, langkah yang kedua adalah, jadi misalnya, adik-adik sudah menentukan saya akan bekerja atau mencari pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen. Atau lebih detail lagi, berkaitan dengan human resources management. Apa yang mesti kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah provide yourself with knowledge, skill, and attitude preparation. Jadi kita mempersiapkan diri karena kita belum punya pengalaman. Apa yang perlu kita persiapkan buat adik-adik sekalian? Yang pertama adalah kita mencoba mencari kursus-kursus yang begitu banyak, bahkan gratis, yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Cari kursus. Entah itu bicara soal rekrutmen, entah itu bicara soal people development, entah itu bicara organizational development, entah itu learning and development. Coba cari kursus. Entah itu kursus yang sifatnya singkat atau kursus yang bersertifikasi. Syukur-syukur yang bersertifikasi. Yang kedua adalah, coba adik-adik mencari buku yang berkaitan dengan pekerjaan yang mau ditekuni. Cari buku. Banyak banget. Satu buku saja. Buat saya sudah cukup. Satu buku saja yang berkaitan dengan human resources management. Yang ketiga adalah bicara soal attitude. Bicara attitude itu adalah sebuah kegiatan dan perilaku kita yang menunjukkan tentang diri kita. Nah, ini harus menjadi perhatian supaya kita mulai menyusun diri, membangun diri, bagaimana kita bisa memiliki relasi yang baik. Ini pentingnya di mana? Ini pentingnya nanti ketika terjadi interview. Karena body language kita akan ketahuan. Jadi, Anda harus mulai. Ini sebuah contoh. Ada seorang teman saya, waktu kuliah itu, ini baru terjadi pada saat itu, IP kumulatifnya adalah 4. IP kumulatifnya 4. Tetapi, dalam waktu 4 tahun, dia tidak mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dia meneruskan usaha toko orang tuanya sampai sekarang. Apa sebabnya? Karena dia tidak memiliki sebuah keterampilan membangun relasi. Memang orangnya diam, sangat pendiam. Bahkan ketika di kampus teman mengatakan, kalau ada yang membuat si A ini bisa tertawa, tak bayar loh. Sampai ngeledekin, kalau siapapun bikin lelucon dan bisa dia tertawa, tak bayar. Nggak ada yang bisa gitu. Jadi memang orangnya pendiam, orangnya baik, orangnya pintar. Bahkan IP-nya sampai 4. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk berrelasi. Nah, ini yang perlu. Jadi tidak hanya belajar, attitude itu tidak dipelajari secara teori, adik-adik harus lakukan dan praktekkan. Karena ini akan terlihat nantinya ketika interview. Langkah kedua ini penting, membaca buku kaitannya dengan apa? Nanti kaitannya membaca buku, kaitannya dengan kursus secara singkat atau bersertifikasi pada penulisan CV. Ini buat adik-adik yang belum pernah bekerja. Sekarang bagaimana pada rekan-rekan yang sudah bekerja mau pindah pekerjaan atau sekarang sedang tidak bekerja mau cari kerjaan baru? Kerjaan apa yang mau dicari sekali lagi? Waktunya kita untuk evaluasi diri. Kemampuan kita selama ini kekurangannya di mana? Jadi kalau kita mau meneruskan atau linear di dalam pekerjaan kita evaluasi diri.
sebetulnya kekuranganku apa ketika saya bekerja di pekerjaan sebelumnya. Kalau ini kekurangannya berkaitan dengan skill, sekali lagi, sama dengan adik-adik kita, coba kursus. Coba baca buku lebih dalam. Ini yang menjadi sesuatu hal yang buat saya prihatin, karena banyak adik-adik yang kuliah tidak memiliki buku. Tidak hanya baca, tidak mau membaca, hanya membaca buku yang berkaitan dengan kuliah saja. Nah, ini yang memprihatinkan. Juga buat para pekerja, tidak mau belajar membaca buku. Seolah-olah kerja ke kantor, selesai dari jam 8:30 sampai 5:30 pulang, udah. Sabtu Minggu dianggap libur. Nggak pernah mengupdate diri dengan membaca buku. Jadi yang sangat disayangkan, padahal perkembangan skill, perkembangan knowledge itu sangat cepat. Apalagi zaman teknologi ini. Sehingga evaluasi diri. Kurangnya di mana, tolong gap ini dipenuhi terlebih dahulu. Jadi ini penting di dalam tahap yang kedua. Ketika kita masuk ke tahap ketiga, setelah ini semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, maka tahap ketiga adalah networking and finding a company. Proses ini menjadi tumpuan kita dalam keberhasilan di masa depan. Menurut survei saya pada tahun 2019 di daerah Semarang, Salatiga, Solo, Jogja, dan sebagian di Jakarta, survei saya terhadap para mahasiswa tingkat akhir, bahwa mereka yang pertama mencari, jadi urutan yang pertama, mereka mencari perusahaan yang bukan karena besarnya perusahaan, tapi mereka mencari perusahaan karena yang pertama kali karirnya jelas. Yang kedua adalah karena budaya perusahaannya. Baru yang ketiga adalah bicara soal gajinya. Baru yang keempat itu bicara ini perusahaan besar atau perusahaan kecil. Dan seterusnya. Jadi ini survei yang saya lakukan. Di buku Human Idea nanti saya sebutkan hasil survei itu. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk networking dan finding a company ini? Berkaitan dengan kemampuan kita dan tujuan kita untuk bekerja, cari perusahaan yang sesuai dengan tujuan Anda. Jadi sesuaikan, ini perusahaan apa yang saya inginkan. Jadi ketika saya lulus, karena saya seringkali bolak-balik Jogja, Jakarta, nengok saudara, nengok kakak, begitu. Saya selalu dalam pikiran saya ingin bekerja di Jakarta. Kalau kerja di gedung yang bertingkat, sederhana kan? Yang kedua, kalau bekerja pakai dasi, keren, gitu kan? Yang berikutnya adalah kerja di sebuah bank. Nah, itu pikiran saya, sehingga saya sudah mencari-cari bank apa yang nanti saya akan lamar. Saya udah cari dulu, bank apa yang saya mau lamar. Begitu banyaknya bank di Indonesia ini. Apa yang mau saya lamar? Kalau kita sudah menunjukkan 1, 2, 3 bank, coba kita cari websitenya. Kita pelajari. Kita lihat masuk ke dalam budaya kerjanya. Apakah budaya kerjanya itu, corporate culture-nya, sesuai dengan hati kita? Cari sampai ketemu. Kalau itu sesuai dengan hati dan pikiran kita, itu menjadi sebuah prioritas pilihan kita.
Jadi sekali lagi, cari perusahaan yang pernah Anda idam-idamkan, kemudian lihat corporate culture-nya. Karena corporate culture itu merupakan wajah dari sebuah perusahaan. Ya. Cari itu. Kalau kemudian Anda juga perlu mencari siapa orang-orang yang ada di dalamnya. Struktur organisasinya seperti apa? Karena struktur organisasi itu menunjukkan tentang career path-nya. Jenjang karir Anda seperti apa. Nah, itu yang perlu Anda cari. Cari. Buat teman-teman yang mau beralih pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan dan sudah punya pengalaman pekerjaan, tentu Anda akan membandingkan dengan pekerjaan yang lama. Memang kalau ditanya, Pak, sebenarnya kita itu kalau baru lulus mencari perusahaan yang besar terlebih dahulu atau mencari besaran gaji. Banyak pilihan. Ada keuntungan dan kerugian. Kalau kita memilih perusahaan yang besar dan kemudian kita diterima, di kemudian hari kita mau mencari pekerjaan yang baru itu lebih mudah dimungkinkan. Dibanding kita mencari pekerjaan di perusahaan kecil meskipun gajinya tinggi. Yang kedua adalah mencari pekerjaan yang awalnya menjadi seorang trainee atau boleh dikatakan ada sebuah program development yang dibangun sejak awal oleh perusahaan itu. Itu akan menolong kita untuk bisa dengan cepat belajar secara knowledge, secara attitude, dan secara skill tentang pekerjaan yang mau kita lakukan. Jadi, itu sebuah pilihan. Kita mau ke perusahaan besar atau mau perusahaan kecil tapi gajinya tinggi. Itu sebuah pilihan. Tergantung kita ke depannya mau seperti apa. Buat rekan-rekan yang sudah pernah bekerja, baik itu bekerja di perusahaan besar atau perusahaan kecil, tidak perlu khawatir untuk meningkatkan diri. Yang terpenting tadi adalah setelah evaluasi, kita punya spesialisasi yang kita kuatkan di dalam keterampilan tersebut. Sehingga kita berani berkompetisi dengan calon-calon karyawan yang lain. Jadi tahapan ketiga ini adalah bagaimana kita menentukan sebuah perusahaan di mana kita akan bekerja. Menurut pengalaman saya baru-baru ini sangat disayangkan bahwa banyak adik-adik lulusan S1 ini hanya melamar sebagai tenaga administratif. Dulu tenaga administratif itu mestinya anak-anak SMK atau teman-teman yang masih D1, D2. Tapi begitu banyaknya teman-teman S1 hanya mengelamar sebagai tenaga administratif. Kenapa ini terjadi? Karena dia tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Karena dia tidak pernah membekali dirinya dengan baik. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga ya sudahlah, yang penting jadi tenaga administrasi dimanapun. Gitu. Toh hanya disuruh-suruh, toh hanya mengerjakan secara administratif, ngetik, dokumentasi, dan yang lain. Nah, ini disayangkan. Ini kenyataan yang ada. Lantas setelah kita memilih sebuah perusahaan yang mau kita masuki, lantas tahap keempat apa? Create your best CV and application. Buat CV-nya. Gimana cara membuat CV-nya? Saya tidak menayangkan di sini karena rekan-rekan tinggal ketik di Google template CV, kemudian cari yang profesional atau kreatif. Nah, itu tinggal ngisi, kemudian tinggal ngeprint. Sudah ada. Saya hanya mengingatkan saja ada beberapa poin yang harus diperhatikan di dalam penulisan CV. Yang pertama, foto yang kita tampilkan harus foto yang terbaik. Nah,
Nah, jadi kayak Safira kayak begini ini foto, kemudian masukin di CV fotonya, ini bagus nih. jadi ya adik-adik harus persiapkan gitu ya, dandan gitu di foto. Nah, ini adalah sesuatu yang penting karena bagian rekrutmen pertama-tama akan melihat foto Anda. Akan melihat foto Anda. Berkali-kali saya melihat para pelamar pekerjaan di CV-nya, fotonya itu jelas-jelas sudah tidak menarik. Entah itu background-nya, entah itu pakai dasi tapi nggak rapi, entah itu rambutnya nggak rapi, dan lain sebagainya. Gitu. Dan sebetulnya sudah bukan waktunya lagi foto di CV Anda pas foto. Jadi sudah bukan waktunya lagi. Nah, itu harus dihindari karena sudah nggak menarik, sudah bukan zamannya lagi. Jadi Anda perhatikan, cari foto yang bagus. Karena wajah Anda menentukan masa depan Anda. Kalau kuliah kan duduk Anda menentukan masa depan Anda. Tapi kalau CV ini wajah Anda menentukan masa depan Anda. Jadi ini perhatikan, ini yang pertama. Yang kedua adalah tentang alamat. Alamat biasanya rekan-rekan menuliskan alamat rumah atau alamat kos. Nah, sekarang di zaman modern ini, alamat yang perlu ditampilkan adalah alamat medsos dan salah satunya LinkedIn atau Instagram. Kalau bisa LinkedIn itu sebuah kewajiban. LinkedIn itu wajib menjadi sebuah alamat buat rekan Anda. Karena apa? Medsos itu akan ditelusuri oleh HRD. Jadi suatu ketika saya mendapatkan tugas untuk mencari pilot. Rekrutmen tentang pilot. Tapi bukan pilot pesawat umum, tapi pilot untuk helikopter. Dan helikopter ini untuk owner. Bayangkan, kalau pilotnya nggak genap, ownernya bisa berbahaya. Maka kami harus menyelidiki sampai detail. Kami harus menggunakan pihak ketiga untuk melihat medsos dia. Salah satunya, kami menemukan calon pilot ini medsosnya tidak banyak isinya. Tapi kami meminta pihak ketiga untuk menelusuri. Ternyata istrinya punya medsos. Apa yang terjadi? Ternyata istrinya memiliki keterlibatan dengan organisasi-organisasi yang tidak ramah terhadap NKRI. Nah, bisa ditelusuri. Padahal pilot ini adalah punya jam terbang tinggi dan memiliki pengalaman salah satunya ketika dikirim ke Kongo untuk menyelamatkan kapal Indonesia, awak kapal Indonesia. Jadi luar biasa. Tetapi karena ini akan menjadi pilot dari owner, maka harus hati-hati. Jadi medsos itu penting. Sehingga mulai saat ini adik-adik yang punya medsos, tolong isi medsos dengan hal-hal yang baik. Karena bisa ditelusuri. Dan tidak hanya Anda saja, pacar Anda bisa ditelusuri. Jadi kalau mulai berpacaran tidak ketemu, lihat medsosnya dulu ya. Medsos calon pacarku itu seperti apa ya? Hati-hati. Itu sekarang sudah menjadi model karena perusahaan tidak mau kecolongan. Karena begitu kecolongan dengan karyawan yang neko-neko, kosnya besar. Alamat Anda adalah alamat rumah, alamat email, alamat medsos. Paling tidak sekali lagi Anda harus punya LinkedIn. Bahwa Anda menunjukkan seorang profesional. Ya, Anda mulai mengisi di situ seminggu sekali. Apapun yang Anda mau berikan yang baik, menginspirasi banyak orang. Itu di LinkedIn. Itu patut dilihat.
oleh recruiter. Yang berikutnya adalah perhatikan, seringkali orang-orang menulis CV itu tentang soft skill-nya. Sangat bagus. Misalnya, soft skill-nya bicara soal leadership. Ada titik-titik 5 Anda mentok. Gitu. Hati-hati. Dari mana Anda tahu bahwa soft skill leadership Anda mentok? Begitu nanti Anda mengikuti assessment dan dilihat itu tidak ada hasilnya, tidak sepadan dengan tulisan Anda sudah dibuang. Jadi tolong jangan mengisi sesuatu hal yang tidak terukur. Jadi harus terukur. Kalau Anda di situ menulis hard skill-nya, saya pintar berbahasa Inggris, Anda advance karena Anda pernah ikut tes bahasa Inggris. Gitu. Saya memiliki kepandaian tentang Microsoft Office karena Anda memang sudah pernah tes dan Anda melakukan sehari-hari, bisa ditulis sampai mentok atau apa. Itu jelas hard skill yang benar-benar Anda alami. Kalau soft skill, Anda katakan Anda pekerja keras. Pekerja keras seperti apa? Yang bisa dilihat di CV. Anda menulis, saya hobinya membaca buku, tetapi Anda tidak menunjukkan buku yang Anda baca. Jadi sekali lagi saya mengingatkan yang berkaitan dengan soft skill, kalau itu tidak ada sebuah ukuran yang jelas, tolong tidak perlu ditulis. Itu menjatuhkan kita. Maka recruiter sangat cepat sekali. Kalau ini nilainya bagus semua, kemudian ikutin tes, begitu nggak cocok ya sudah. Dia nggak akan berpikir ulang. Karena didampingkan dengan CV yang ada, yang Anda akui. Untuk apa saya wawancarai? Karena sudah tidak ada korelasinya antara yang tertulis dengan kenyataan. Jadi adik-adik harus perhatikan. Kecuali yang sudah pernah bekerja, dan pernah mengikuti assessment center. Punya hasilnya. Anda bisa tulis di situ. Leadership Anda berapa, kemudian tingkat percaya diri Anda berapa, itu di assessment center Anda. Sekali lagi, kecuali kalian sudah pernah mengikuti assessment center. Jadi hasilnya ada di situ. Sehingga ketika nanti ditanyakan, kenapa ini begini, Anda bisa tunjukkan, saya pernah mengikuti tes semacam ini dan hasilnya semacam ini. Bisa ditunjukkan. Jadi segala sesuatu yang tertulis di situ harus ada ukurannya dan ada datanya. Nah ini yang penting. Buat adik-adik sekalian, kalau menulis CV seperti apa ya Pak? Mau ditulis apa? Paling selembar. Selembar aja kurang gitu. Nah ini saya katakan. Sebaiknya mengirim CV itu minimal 2 lembar, bukan 1 lembar. Ketika orang terima, secara otomatis tangan recruiter ini akan membuka. Kalau dia lihat di email, pasti dia akan ngeklik berikutnya. Itu otomatis. Itu secara tidak sadar manusia, itu seperti itu. Oleh karena itu, sebaiknya Anda membuat resume, membuat CV, itu 2 lembar. Pak, apa yang mau saya tulis kalau baru lulus? Maka saya katakan tadi, ketika adik-adik sudah punya pekerjaan yang mau dituju dan adik-adik sudah membaca buku, Anda bisa katakan, kemampuan saya adalah misalnya di bidang people development. Karena apa? Karena saya pernah membaca buku yang berjudul ini, dan Anda tuliskan poin-poin penting di situ, itu menjadi nilai plus. Menjadi nilai plus, maka recruiter akan melihat, ini benar-benar anak ini menguasai meskipun baru secara teori. Karena Anda pelajari buku dan kemudian Anda tulis di situ dengan singkat isi buku dan Anda menunjukkan Anda memahami isi buku itu, maka itu menjadi nilai plus. Yang kedua adalah
ketika Anda mengikuti training atau kursus, Anda jangan sampai hanya sekedar mengikuti kursus A, tanggal sekian, sampai sekian di lembaga X. Anda coba tuliskan poin-poin yang Anda dapatkan ketika Anda kursus. Itu yang akan menjadi kekuatan. Dan para rekruter langsung ngeh, oh ini tidak hanya sekedar, karena mendapatkan sertifikat sekarang sangat-sangat mudah. Memungkinkan CV Anda lebih dari 1 halaman. Jadi, itu gambaran saya supaya CV Anda itu berbobot. CV Anda sudah berbobot, maka orang akan memperhitungkan. Ya, Anda akan diperhitungkan, dan ketika diperhitungkan, Anda akan masuk pada tahap berikutnya. Itu yang penting buat Anda untuk menuliskan CV. Jadi ingat-ingat fotonya, alamatnya, penulisan soft skill-nya, penjelasannya untuk pengalamannya. Anda punya pengalaman organisasi sangat dibutuhkan. Jadi ini ada dua cerita, dan cerita ini juga saya alami. Jadi pimpinan saya dulu itu sama-sama dari Citibank. Dua-duanya ini orang pinter banget gitu ya, orang pinter. Kemudian dua-duanya ini akan pindah ke sebuah bank. Sebuah bank ini hanya butuh direktur marketing 1 orang. Siapa yang mau dipilih? Pada dua-duanya pinter. Luar biasa pinternya. Ternyata yang dipilih adalah pimpinan saya. Kenapa dipilih? Bedanya hanya 1. Setelah direksi melihat CV-nya, yang 1 itu tidak punya pengalaman berorganisasi, yang 1 punya pengalaman berorganisasi saat di kampus. Karena pengalaman organisasi itu perlu diceritakan di dalam CV, karena menunjukkan kemampuan kita berrelasi, kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita menjadi seorang pemimpin. Karena tidak tiba-tiba Anda menjadi seorang pemimpin, itu harus dilatih dan dilatih. Pengalaman saya ceritakan juga, ketika saya harus memasuki sebuah perusahaan, di bank begitu ada 4 pelamar. Yang 2 orang lulusan MBA dari luar negeri, yang 1 dari universitas ternama di Indonesia, dan saya yang IP-nya itu pas-pasan. Jadi kalau di rumah itu ejek-ejekan sama anak-anak saya, pokoknya saya lulus kuliah jangan sampai IP-nya kayak papa gitu. Anak-anak saya begitu. Jadi pas-pasan IP saya di S1 ekonomi. Tapi dari 4 ini yang diterima saya tanya, kenapa saya diterima? Ternyata kelebihan saya waktu kuliah saya berorganisasi. Ternyata itu penting. Jadi mumpung adik-adik yang belum selesai, silahkan berorganisasi dengan baik. Itu membantu membuat Anda menjadi seorang pemimpin yang baik. Buat yang sudah lulus, kalau masih ada organisasi sosial, silahkan ikut. Mungkin kampus masih melakukan. Rekan-rekan yang sudah bekerja, Anda harus menunjukkan kemampuan leadership Anda. Jadi ini perlu diceritakan di dalam CV. Ini menjadi kekuatan yang penting bagi para pelamar. Bagi rekan-rekan yang sudah mau pindah kerja, ketika Anda menuliskan job description yang pernah Anda lakukan, Anda tuliskan dengan baik. Poin-poinnya saja. Misalnya Anda pernah menjadi staff, apa yang Anda lakukan? Paling nggak 3-4 poin. Kemudian Anda naik pangkat menjadi supervisor, Anda tuliskan di situ. Skop kerjanya seberapa besar sih?
Karena kadang-kadang perusahaan akan merekrut Anda dengan skop kerja dibandingkan yang dibutuhkan dan yang pernah Anda lakukan. Jadi ini penting, skop kerja Anda seberapa besar, kemampuan Anda seperti apa, Anda ikut training bersertifikasi seperti apa, pengalaman Anda seperti apa. Itu tolong jelaskan dengan baik di dalam CV Anda. Itu akan menolong recruiter itu dengan cepat mengambil sebuah keputusan bahwa Anda layak. Masuk di poin 5. Jadi setelah Anda menulis CV dengan baik, poin kelima itu send your best CV and application. Oh ya, nomor 4, CV dan aplikasi itu seperti apa sih? CV penting, application atau surat lamaran itu sederhana aja. Sederhana aja. Nggak perlu panjang lebar, nggak perlu mengagung-agungkan diri. Anda hanya cukup memperkenalkan nama saya bla bla bla, saya ingin berkontribusi dalam perusahaan Bapak atau Ibu sehingga saya mengirimkan CV terlampir. Itu aja sederhana, karena nggak begitu banyak dibaca. Tahap yang kelima ini menjadi hal yang sangat menentukan CV Anda segera direspon. Ketika saya dulu punya banyak teman di HRD, di ruangan HRD itu zamannya dulu belum zaman email gitu. Numpuk kertas-kertas amplop lamaran, dibaca nggak kagak. Disortir nggak? Iya nanti kalau butuh. Sekarang ketika perusahaan-perusahaan sudah berlangganan pada pihak ketiga untuk proses rekrutmen, masuk semuanya, dibaca nggak kagak. Kalau butuh ya suka-sukanya rekruternya, adminnya suka-sukanya. Ya kalau pas seneng ini, dipilih gitu. Jadi tingkat untuk dipanggilnya itu kecil. Apalagi melalui headhunter, Anda pasang, Anda kirim email, sangat kecil. Sangat kecil untuk segera interview. Apa yang terjadi saat ini? Peluang pekerjaan dengan tenaga kerja yang Anda tidak seimbang. Begitu banyaknya tenaga kerja, peluangnya sedikit. Apalagi situasi semacam ini mengakibatkan lamaran Anda, CV Anda tidak dipandang. Yang kedua, banyak perusahaan yang sekarang mengeluarkan hiring untuk bla 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 itu hanya ingin menunjukkan eksistensi perusahaan. Sebetulnya banyak perusahaan yang tidak membutuhkan karyawan baru. Itu hanya menunjukkan existing bahwa dia hidup, perusahaannya masih berjalan. Nah, ini banyak dilakukan oleh perusahaan. Lantas gimana caranya supaya segera ditindaklanjuti CV Anda? Tadi di poin yang ketiga, Anda sudah searching tentang profil perusahaan. Gunanya searching tadi adalah Anda menemukan siapa C-levelnya, siapa para direksinya, siapa direkturnya. CV itu kirimlah kepada direktur. Tulisin konfidensial. Itu sudah saya lakukan dan saya lakukan berkali-kali. Ketika tahun 93, saya menceritakan kirim sekian lamaran ke bank yang saya pilih, semuanya kepada direktur utama bank. Pertanyaan saya, dibaca nggak sama direktur? Tidak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia akan menulis di surat lamaran Anda berupa disposisi. Disposisinya apa? Lanjutkan ke HRD. Apa di dalam pikiran HRD? Oh, ini saudaranya direksi, gitu kan? Itu pikiran manusiawi. Namanya disposisi, lanjutkan ke HRD. Yang dilakukan HRD adalah langsung memanggil Anda untuk interview. Itu pasti.
Saya baru coba beberapa tahun yang lalu melalui email. Hanya beberapa hari kemudian saya dipanggil dan ketemu karena nggak cocok aja, gitu ya. Jadi itu masih berlaku sampai saat ini, baik itu dikirim by post maupun secara elektronik kepada C-level. Mereka pasti rekomend. Baik kalau itu melalui email, kemudian dia akan forward ke bagian HRD dan dia katakan dengan sebuah deposisi. Jadi, apa gunanya tadi Anda mencari company profile tadi adalah mencari siapa pejabat di sini. Ini tidak diajarkan oleh siapapun, ini karena pengalaman saya. Dan ini juga dilakukan oleh anak saya. Jadi ini menjadi penting. Ini akan menjadi sebuah perhatian, apalagi CV Anda sudah yang terbaik, sudah Anda tulis dengan baik, rapi, isinya jelas, fontnya sangat bagus, foto Anda bagus. Anda akan segera dipanggil dalam interview. Nah, soal interview itu urusan Anda yang sudah Anda persiapkan di dalam poin 1 dan poin kedua. Jadi langkah kelima ini rame-rame untuk cari C-level. Untuk Anda kirimi surat lamaran dan proposal Anda. Lantas langkah yang keenam adalah interview dan assessment preparation. Apa yang mesti kita lakukan di dalam proses langkah keenam ini? Jelas zaman sekarang adalah interviewnya by online. Nah, ini harus hati-hati. Kalau Anda ingin sungguh-sungguh bekerja, ada beberapa syarat yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, jaringan Anda, interkoneksi Anda, koneksi jaringan Anda, internet Anda, harus Anda yakinkan bagus. Supaya tidak ada miskomunikasi ketika bicara. Yang kedua, hindari pakai handphone, pakai laptop. Gitu ya. Yang ketiga, hindari di tempat ramai. Pak, saya kan nggak punya kuota, Pak. Saya ke kafe aja deh, Pak, gitu. Lah di kafe itu ramai banget. Anda mau wawancara, bisa terjadi miskomunikasi, wawancara nggak nyaman karena suara berisik kanan kiri Anda. Anda harus pertimbangkan dengan baik. Ya, mending di kampus kali ya. Kampus kan internetnya juga kenceng kan. Nebeng di kampus itu lebih bagus daripada di kafe kalau interview. Ya. Yang keempat adalah Anda berpakaian. Jadi ya, Anda berpakaian. Anda kan sudah masuk ke dalam posisi mau kerja. Jadi Anda harus menunjukkan profesionalisme Anda sebagai calon pekerja. Anda harus mampu menjelaskan apa yang ditanyakan. Nah, kan yang ditanyakan belum tahu. Pewawancara itu menanyakan di CV Anda. Kalau mau tahu, dia itu hanya baca CV kemudian dijadikan sebuah pertanyaan. Maka ketika Anda sudah menuliskan isi kerjaan Anda menuliskan buku yang pernah Anda baca, maka si recruiter, si interviewer itu hanya berpatokan pada CV. Emangnya dia tahu tentang teknik? Emangnya dia tahu tentang bagian-bagian marketing? Kagak tahu. Nanti itu di usernya. Justru enak bicara dengan usernya karena usernya itu memahami kita. Sedangkan gerbang utamanya itu orang HRD. Kalau Anda bicara dengan usernya jauh lebih enak karena nyambung dengan ilmu Anda. Tetapi orang HRD itu nggak nyambung dengan Anda. Maka dia hanya baca CV. CV sudah jelas, di situ Anda lahir tahun kapan, sudah jelas Anda kuliah di mana, pasti ditanyakan ulang kok. Karena dia bingung mau bertanya apa. Jadi CV itu menentukan untuk melewati gerbang pertama. Nanti dengan user Anda jauh lebih enak. Sehingga
poin-poin tadi itu harus Anda pertimbangkan dengan baik supaya gerbang pertama lewat. Kalau gerbang pertama lewat, kalau Anda benar-benar punya skill yang dibutuhkan, ketemu user malah seneng. Karena user akan men-challenge apa yang ada dalam pikiran Anda dan Anda bebas mengungkapkan pikirannya. Tetapi kalau Anda berpikir bebas ketika diinterview oleh HRD, malah kebablasan, Anda nggak diterima. Dengan HRD cukup menjawab apa yang ditanyakan. Oh, dia nggak tahu apa-apa kok. Taunya hanya terbatas kok. Gitu ya. Jadi Anda akan ketemu user, Anda bebas berekspresi, bebas menjelaskan, dan Anda punya ide-ide apa, Anda keluarkan dengan user. Tapi kalau dengan HRD, apa yang dijawab, jawablah. Apa yang ditanya, jawablah dengan singkat. Jadi bedanya di situ. Setelah Anda melalui interview, ada yang disebut assessment, itu macam-macam. Kalau psikotes, Anda pelajarin di Google banyak banget. Alat-alat psikotes. Itu bisa dipelajari. Pesan saya adalah, ketika Anda mengisi pertanyaan atau pernyataan-pernyataan, yang terpenting adalah konsisten. Dia nggak tahu isinya apa, yang penting konsisten. Kalau Anda tadi sudah menjawab pertanyaan pertama, orientasi pada manusia, nanti di bawah-bawah ada pertanyaan yang sama, tetap Anda harus menjawab orientasi pada manusia. Anda akan konsisten, nilai Anda tinggi. Dan kalau Anda suruh gambar macam-macam itu ada clue-nya di Google, silahkan Anda cari. Bahwa Anda kalau gambar tidak boleh diarsir. Karena diarsir itu menunjukkan masa lalu Anda yang kurang baik dan sebagainya. Anda bisa pelajari. Kalau ada kotak 8, yang 5 itu harus sifatnya manusia, benda hidup, yang 3 adalah benda mati, dan bisa dipelajari. Jadi Anda pelajari, psikotes itu buat anak-anak muda mesti gampang. Ini yang menjadi kesulitan adalah rekan-rekan yang sudah berusia. Ketika mengikuti psikotes sering gagal. Kenapa gagal? Memang sebenarnya orang yang sudah usia di atas 30-an tahun tidak boleh di psikotes. Digunakan yang disebut assessment center. Di-assess apa yang menjadi pengetahuan, apa yang menjadi soft skill dia. Di-assess tentang masa depan dia. Bukan suruh hitung-hitungan lagi, kecepatan menghitung lagi, bukan itu sudah nggak relevan lagi buat usia yang 30-an tahun ke atas. Namun karena perusahaan tidak memiliki alat yang lain, maka terpaksa itu digunakan. Jadi itu assessment center, Anda persiapkan tentang soft skill Anda, hard skill Anda, karena nanti akan bertemu dengan teman-teman. Nah, mungkin sudah lewat 1 jam, saya akan tambahkan sekali lagi. Ini langkah 6 langkah. Kalau ini sudah Anda persiapkan dengan baik, langkah ke-7 ini yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Jadi, langkah yang kelima tidak pernah ada orang yang mengajarkan. Langkah yang ke-7 juga tidak ada orang yang mengajarkan. Langkah yang ke-7 saya sebut let's go. Lepaskan, tinggalkan gitu. Apa yang ditinggalkan, Pak? Begitu Anda sudah mengirim CV, sudah send gitu kan, ke C-level, direktur, sudah diposin, sudah masuk ke Tiki, JNE, dan yang lain sebagainya, let's go. Apa let's go ini? Ada 5 langkah yang harus Anda lakukan. Yang pertama, saya sebut disconnect from your world. Anda ini sudah, untuk khususnya adik-adik yang mau bekerja, Anda ini sudah harus disconnect dengan dunia. Artinya apa? Ketika kita sudah mengirim, adalah kita perlu menenangkan diri. Kita perlu menenangkan diri, dalam bahasa rohaninya Anda berdoa. Anda berdoa. Bahasa lainnya Anda bermeditasi. Bahasa lainnya Anda memahami diri Anda. Bahasa lainnya Anda mau mengatakan, Tuhan, saya bersyukur sudah bisa mengirimkan CV ke perusahaan di mana saya ingin bekerja. Anda harus punya rasa syukur itu. Yang saya maksudkan Anda disconnect dengan dunia,
Anda tutup mata. Kalau berdoa kan tutup mata. Kalau Anda bermeditasi, tutup mata. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih dengan rasa yang bahagia, Anda ingin merasakan perasaan Anda kan tutup mata. Itu bahasa lainnya seperti itu. Anda bersyukurlah kalau hari ini sudah bisa mengirim CV Anda ke tempat tujuan di mana Anda inginkan. Kalau Anda sudah merasa bersyukur, yang kedua adalah breathe and center yourself. Anda harus berfokus pada diri Anda. Fokus Anda adalah di mana Anda sudah mengirim CV, fokus Anda adalah memperdalam diri Anda yang sudah Anda kirim itu. Isinya apa? Isinya tadi saya sudah ahli di dalam bidang tertentu. Pelajari lagi. Saya sudah membaca ini, tolong baca lagi. Jangan-jangan besok sudah dipanggil, nggak sempat baca. Baca sekarang. Anda sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang Anda tulis di CV. Jadi, fokusnya pada diri Anda, fokusnya bukan orang lain lagi, dan fokusnya bukan perusahaan lain lagi, fokusnya pada diri Anda. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah create your future self. Artinya adalah bahwa Anda harus meng-create di dalam pikiran Anda tentang masa depan Anda. Kalau Anda sudah punya fokus mau bekerja di perbankan atau fokus mau bekerja di e-commerce, mau fokus bekerja di apapun itu, create bahwa saya akan sampai ke sana. Kenapa tadi saya meminta Anda melihat company profile tadi? Supaya di dalam pikiran Anda seolah-olah Anda sudah ada di perusahaan itu. Jadi dulu anak saya ketika sekolah, kepengen kemana, Kak? Gitu. Oh, saya kepengen ke SMP 5. Kalau ada teman-teman Jogja, SMP Negeri 5 itu terbaik di Jogja. Sedangkan anak saya dari swasta. Saya ajak dulu ke sana. Oh, SMP 5 itu seperti apa? Begitu di SMP 5, saya tanya, mau sekolah di mana SMA? Di Taruna Nusantara. Saya suruh googling, lihat Taruna Nusantara itu seperti apa. Dia seolah-olah sudah ada di sana. Dan diterima. Mau ke ITB, diterima. Jadi, create your future self. Anda mau di mana, Anda letakkan pikiran Anda di masa depan. Itu jauh lebih enak buat anak-anak muda yang usianya di bawah 30. Tetapi kalau orang sudah usianya di atas 35, untuk punya visi ke depan, membayangkan ke depan yang baik seperti apa, itu setengah mati sulitnya. Karena pikirannya sudah terisi pengalaman-pengalaman macam-macam. Ini makanya buat adik-adik lebih enak. Nah, buat teman-teman yang sudah bekerja, mau pindah kerjaan, ini butuh ekstra di dalam create your future self. Ini butuh ekstra. Yang keempat adalah rehearse the new you. Artinya Anda akan melakukan sebuah tindakan yang berdampak pada habit. Adik-adik, kalau selama ini Anda kuliah, bangun tidur itu nggak sesuai suka-suka Anda. Bangun jam 10, baru apa yang dikerjain, nanti tidur jam 1 malam, 2 malam. Ingat, Anda sudah meng-create masa depan Anda menjadi seorang yang kerja di kantoran. Kerja di kantoran itu punya waktu yang jelas. Sehingga Anda harus membangunnya dulu. Jadi pagi-pagi Anda harus bangun seolah-olah Anda sudah berkantoran. Anda bangun pagi, Anda mandi, Anda siap, dan seterusnya. Dalam waktu beberapa hari, kalau seorang ilmuwan mengatakan kalau itu Anda ulang selama 21 hari itu sudah menjadi habit. Dan saya lakukan. Saya setiap pagi harus bangun pagi untuk berolahraga, awalnya susah. Tapi setelah itu saya paksa bangun pagi, akhirnya otomatis jam waker itu nggak penting. Otak kita dibangunkan. Jadi Anda harus mengubah, bukan mahasiswa lagi. Anda sudah seorang pekerja, itu harus Anda bangun sejak Anda mengirim CV.
Kalau Anda yang sudah bekerja, kemudian mau pindah pekerjaan yang besar, Anda sudah harus membangun habit Anda yang baru di perusahaan yang lebih besar, yang seperti Anda bisa bayangkan. Jadi ini iseng-iseng aja saya cerita. Dulu saya berdua duduk berdampingan dengan 2 orang manajer gitu ya. Kemudian di ujung sana ada pimpinan saya GM. Kemudian GM itu punya kebiasaan, jadi dia badannya besar gitu, dia suka pakai jaket gitu dari rumah, kemudian jaketnya itu, kemudian setelah dia masuk jaketnya ditaruh di kursi dia. Nah kami berdua ini gimana yang suka jadi GM ya? Oh kita ngikutin dia caranya, kita seolah-olah menjadi GM di situ. Jadi kami dua dari rumah pakai jaket gitu ya, terus ngikutin gaya dia gitu ya, gaya dia di kursi kami. Apa yang terjadi? Dalam 1 tahun kami berdua pindah perusahaan jadi GM. Jadi saya datang ke kantor itu bukan lagi sebagai manajer. Saya sudah sebagai seorang division head, seperti bos saya. Jadi badan saya sudah menyamakan saya sebagai seorang division head. Nah, itu yang harus adik-adik mulai. Yang kelima adalah let go of your past self. Tinggalkan masa lalu Anda, tinggalkan tempat kuliah Anda. Kalau yang mau minta pindah kerjaan, tinggalkan perusahaan Anda. Benar-benar Anda tinggalkan. Ini tidak mudah. Kalau mahasiswa lebih mudah. Mahasiswa yang sulit itu ninggalkan teman-teman yang di kampus dulu. Dan teman-temannya di kos seperti Safira itu. Ninggalkan mereka yang susah. Tapi kalau orang yang kerja, pernah kerja, ninggalkan perusahaannya lama. Dengan kebenciannya, dengan ketidaksukaannya, dengan konfliknya, itu dendamnya kadang masih ada. Padahal itu tinggalkan, itu masa lalu Anda. Anda mau masuk ke masa yang baru. Kalau Anda belum bisa meninggalkan itu, Anda sulit untuk dibukakan pintu yang baik. Dan kalau Anda dibukakan, Anda membawa situasi yang tidak baik, itu akan menjadi tidak nyaman ketika Anda bekerja. Jadi langkah ke-7 ini tidak pernah orang ajarkan, saya mengajarkan di sini supaya kita benar-benar siap dari langkah 1 sampai langkah 7. Saya berdoa untuk Anda sekalian, Anda akan mendapatkan yang terbaik dan karir Anda akan baik karena di tempat perusahaan yang baik, skill, knowledge, attitude Anda yang baik, dan Anda bisa bekerja dengan baik. Begitu Safira, apa yang saya sharingkan di siang hari ini. Silahkan rekan-rekan mau diskusi dan yang lainnya. Terima kasih Safira.